Binatang cacat untuk korban. Wa arba'un la tujzi'u fi dhuhaya al-awra al-bayin awruha ila akhiril kalimat. 4 macam binatang yang tidak mencukupi untuk dijadikan korban, yaitu binatang yang nyata sekali salah satu matanya buta. Ini tentunya yang paham para peternak ya. Ini kita juga sebagai orang yang mau beribadah korban, ya sebaiknya kita telitilah. Mungkin namanya penjual itu hewannya buta tapi dibilang tidak buta, itu kan bisa saja ya. Binatang yang sekali salah satu matanya buta, yang jelas pincang, ini yang kedua ya, pincang, sikile dengklang itu nggak boleh juga. Yang mengidap penyakit dan yang kurus dan lemah karena sumsum tulangnya hilang. Ini kalau di Saudi itu sudah maju itu biasanya Bapak, kalau habis kita bayar dam itu dia ada dokter hewannya gitu. Semacam ada labnya di situ ya. Nah, itu saya pernah menyaksikan secara langsung, salah satu anggota jamaah haji saya itu sudah bayar dam, kemudian disembelih, setelah itu dikuliti ini kok. Nah, setelah dikuliti itu dagingnya itu pucat. Nah, ini kata dokternya ini tidak layak ini, ya, tidak layak sebagai ada ahlinya itu. Nah, itu bagus kalau di negara kita ada lembaga seperti itu, mungkin semakin berkembang nanti ya. Dagingnya pucat, sehingga diputuskan ini menurut kami tidak sah sebagai bayaran dam, nggak layak ini. Karena syarat-syarat hewan yang dijadikan bayaran dam dan korban akikah itu sama nanti ya. Nanti pada keterangan Bapak Haji itu hewan yang sah untuk dibuat dam, itu yang sah dibuat korban. Iya, sakit gitu. Sehingga dokternya itu mengatakan ini kalau dagingnya dimakan bisa membahayakan konsumennya yang memakan itu daging tersebut. Binatang yang dikebiri, ya ini biasanya orang-orang yang ahli dalam, mohon maaf, adu kambing itu biasanya kan biar kambingnya kuat atau biar kambingnya makannya banyak kan dikebiri. Jadi biji pelirnya itu dioperasi, diambil, kemudian nafsunya hanya makan minum saja, tidak ada nafsu kawin. Ya, gitu. Dan binatang yang patah tanduknya boleh cukup untuk dijadikan korban, dan binatang yang putus ini boleh ya, dikebiri boleh, kemudian yang putus tanduknya kadang dia serudukan sama temannya itu, akhirnya patah atau cuil itu boleh, masih boleh kalau ini ya. Tapi yang 4 tadi, al-awra, al-bayinu awruha, wal arja, awra ini yang picek matanya ya, yang buta matanya, kemudian yang pincang, kemudian yang sakit, kemudian sakitnya memang betul-betul tampak, kemudian yang sangat kurus, itu tidak boleh ya. Itu 4 penyakit yang ada dalam hewan yang tidak sah untuk dijadikan hewan korban ya. Binatang yang dijadikan korban itu harus sehat dan tidak cacat fisiknya, artinya tidak mengidap penyakit, tidak buta walaupun sebelah mata, tidak pincang, tidak putus telinganya, tidak putus ekornya, dan tidak kurus akibat penyakit pada tulang bagian dalam atau sumsumnya sudah hilang. Nah, ini tidak boleh semua. Dalilnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, 4 binatang tidak cukup dijadikan kurban: binatang yang salah satu matanya buta, binatang yang sakit, binatang yang pincang, dan binatang yang tampak tulang-tulang rusuknya karena kurus. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Dalil boleh berkorban dengan binatang yang dikebiri adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshain saminain azimain amlahain. Nah, ini amlahain. Amlahain itu artinya yang gemuk ya. Aqranain mawju'ain fadhabaha aduma Allahumma an Muhammadin wa ummatihi man syahida laka bitauhid wa syahida liya bil balagh rawahul Hakim.
Dari Aisyah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berkorban dengan 2 kambing kibas yang gemuk besar, putih bertanduk dan berkasim atau dikebiri atau kebirian. Beliau menyembelih 1 di antara 2 kambing kurban itu dan membaca, "Ya Allah, ini dari Muhammad dan umatnya, yaitu orang yang bersaksi atas keesaanmu dan bersaksi akan tugasku menyampaikan risalah." Jadi boleh hewan yang dikebiri, tetap hukumnya boleh, tidak dihukumi cacat. Bahkan hewan tersebut kalau dikebiri seperti yang diterangkan tadi, dia nafsunya akan makan minum saja sehingga dagingnya, lemaknya akan semakin banyak. Kemudian beliau akan menjelaskan waktu menyembelih binatang kurban. Waktu dzabhi min waqti sholatil idi ila ghurubis syamsi min akhir ayyamit tasyrik. Waktu menyembelih binatang kurban ialah mulai dari waktu sholat id sampai waktu matahari terbenam pada akhir hari tasyrik. Ini maksudnya waktu mulai dari sholat itu setelah selesai mengerjakan sholat id. Makanya mohon maaf, mungkin diantara bapak-bapak nanti kalau pas hari raya itu ada yang bertugas khotib, nah itu alangkah baiknya kalau hari raya Idul Adha diperpendek, ya, dipersingkat saja. Mungkin diambil yang penting-penting, poin-poin yang penting begitu disampaikan kepada umat supaya apa? Secepatnya jamaah kita menyembelih kurban. Karena ada hadis juga dalam kitab Fadail itu, fadilah korban, tidak ada amalan yang lebih utama setelah sholat hari raya melebihi mengalirkan darah. Dan lagi diterangkan, orang yang menyembelih ibadah, yang mengerjakan ibadah korban, bukan yang menyembelih, kadang yang menyembelih kan tidak korban, dia hanya sebagai tukang jagal mawon. Orang yang beribadah korban dalam arti dia mungkin 1 kambing atau 1 ekor sapi begitu, nah itu fadilahnya sebelum darah hewan yang dia korbankan menetes ke bumi, dosanya orang yang korban sudah diampunkan oleh Allah. Jadi begitu besar, ya. Tapi juga fadilah-fadilahnya orang yang ibadah korban itu dosa-dosanya akan diampuni sejumlah bulu dari hewan yang dia korbankan di hari raya Idul Adha. Makanya dalam kitab-kitab yang lain itu diterangkan, ada yang bertanya, afdal mana kalau kita itu korban 1 ekor sapi dengan 7 ekor kambing gitu. Kan 1 ekor sapi kan nilainya sama dengan 7 ekor kambing, ya. Nah, sebagian ulama berpendapat lebih afdal 7 ekor kambing karena jumlah bulunya tentunya lebih banyak, gitu. Melihat daripada hadis yang saya bacakan tadi, Allah akan ampunkan sesuai jumlah bulu-bulu dari hewan yang disembelih di waktu hari raya kurban. Iya, dari segi bulunya. Dari tasyrik, hari tasyrik adalah hari tanggal 11, 12, 13. Ya. Walau dari tanggal hari, kalau hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Kemudian hadis di atas belum dibaca dari Barra' bin Azib, ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya yang mula-mula kami kerjakan pada hari ini adalah sholat, kemudian pulang ke rumah dan menyembelih binatang kurban. Barang siapa yang menjalankan ini, maka ia benar-benar sesuai sunnah kami, dan barang siapa menyembelih binatang kurban sebelum sholat, maka hanya menjadi daging hidangan untuk keluarganya. Maknanya tidak ada pahala berkorban kalau menyembelihnya sebelum sholat sama sekali tidak termasuk korban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya betul-betul sahih. Kemudian beliau mengatakan hari tasyrik adalah hari tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Disebutkan dalam hadis an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun, rawahu Ibnu Hibban. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seluruh hari tasyrik adalah waktu penyembelihan
penyembelihan binatang kurban. Jadi masih boleh ya. Jadi paling akhir adalah tanggal 13 sore hari sebelum terbenamnya matahari. Karena itu terjadi juga itu Pak, ada teman begitu sudah pesan sama tukang penyembelih kambing itu, karena pesanan kambing yang dia layani itu bukan hanya ratusan, ribuan. Nah ini teman yang sudah pesan itu sampai besok, nah, baru ingat itu hari tanggal 13 terakhir pas sore hari sebelum maghrib. Nah akhirnya terus disembelih, itu sudah dihitung korban juga. Hampir kelewat. Akan tapi kalau kita melihat hadis yang tadi, tidak ada amalan yang lebih penting setelah sholat hari raya melebihi mengalirkan darah. Nah, kalau itu ya boleh juga diambil. Nah, kalau saking banyaknya, itu boleh mungkin dibagi tanggal 10 berapa ekor, tanggal 11, 12, 13, sehingga selama 4 hari itu ya warak kecek dengan daging ya. Darah tingginya naik nanti. Hal-hal yang sunnah ketika menyembelih kurban. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya' at-tasmiyatu was-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa istiqbalul qiblah wat takbir wat du'a bil qabul. Ada 5 hal sunnah. Nah, ini sunnah Nabi, bukan kewajiban ya. Perlu digarisbawahi itu. Ini perkara sunnah. Kalau dikerjakan ya pahalanya bertambah. Kalau tidak ya korbannya tetap dihitung sah. Gitu. Dilakukan ketika menyembelih binatang kurban, yaitu membaca asma Allah, maksudnya bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang nomor 2 membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang nomor 3 menghadap ke arah kiblat. Jadi misalkan kiblat itu kan kalau sini kan mojok sana, ya, ini begini. Nah ini kepalanya kambing, ya, kepalanya di sini. Nah, jadi kakinya dihadapkan ke kiblat sana, nah baru disembelih. Gitu. Jadi setelah dihadapkan ke kiblat, Bismillahirrahmanirrahim, sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian baca takbir Allahu Akbar, itu minimalnya sekali. Nah, kalau mau disempurnakan lebih baik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah wa bukratan wa asila, ila akhir takbir, sampai akhirnya takbir. Ini kalau hewannya 1, 2 mungkin bagus kalau disempurnakan ya. Tapi kalau seperti di pondok itu sekali nyembelih itu sekian puluh ekor gitu Pak. Nah, itu mungkin ya cukup diringkas dengan takbir Allahu Akbar gitu. Yang nomor 5, membaca doa agar diterima oleh Allah. Itu baca doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, Engkau terimalah dari kami hewan korban ini, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga boleh. Karena tentunya Allah ini maha tahu dengan hambanya, walaupun bahasanya berbeda-beda, yang menciptakan perbedaan bahasa juga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi, Al-An'am 118. Dan makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini biasanya banyak pertanyaan, Pak tadi kok lupa baca bismillah, gimana? Sah atau tidak sembelihannya? Dikatakan sah, hanya saja sunnahnya berkurang. Jadi kalau ada orang yang nyembelih ayam, nyembelih apa saja, tidak dimulai bismillah, kan kadang kesannya wah nggak sah ini karena tidak dibacakan bismillah. Tidak. Nah, syaratnya menyembelih itu hanya 2 saja, yang menyembelih orang Islam atau ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi Nasrani yang masih berpegang teguh dengan kitab Taurat dan Injil yang asli, bukan yang sekarang. Nah, kalau yang sekarang ini sudah bukan asli lagi, banyak penyelewengan ya. Jadi kita vonis saja penyembelihannya orang non muslim berarti tidak sah gitu. Kemudian yang nomor 2, syaratnya penyembelihan itu 2 urat, 1 urat nafas, 1 urat makanan dan minuman hewan, itu sudah putus.
Kemudian sudah putusnya itu, mohon maaf, itu sekalian ya, sekali tebas itu. Panahnya sekali tebas itu kadang kan pisau rada ketul ya, agak itu ketul itu. Nah, itu jangan diangkat, terus digesek-gesekkan terus itu. Dikatakan sekali tebas itu bukan seret belum putus terus berhenti terus nanti diseretkan lagi. Nah, jadi kalau belum putus jangan diangkat sampai kita yang menyembelih menyatakan dua urat makanan dan urat nafas sudah putus. Makanya nanti kalau menyembelih itu boleh kita tanya kepada orang sebelah, coba dibuktikan dulu sudah putus atau belum. Kalau belum putus ya berangnya atau pedangnya itu jangan diangkat dari situ. Nah, ini kurang lebihnya begitu. Adapun mengenai takbir telah disebutkan dalam hadis yang lalu yang diriwayatkan oleh Anas dan kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini labahahuma biyadihi fasamma wa kabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban 2 ekor kambing kibas yang putih dan bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri dan membaca asma Allah dan takbir. Ini kadang ada orang itu yang mungkin jiwa kejantanannya itu kurang, melihat darah mengalir itu sudah pucat ya. Jadi orang seperti ini tidak cocok untuk nyembelih ya. Hanya yang yang nyembelih yang hatinya Allah berikan kekuatan yang lebih lah gitu. Dalam riwayat Imam Muslim ada disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bismillahi wallahu akbar. Nah, ini dalam riwayat yang lain Nabi baca bismillahnya seperti yang dicontohkan itu. Bismillahi wallahu akbar. Nah, langsung disembelih. Sesungguhnya Nabi SAW telah membaca bismillah dan Allahu akbar. Mengenai doa agar diterima korban yang disembelih berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini beliau mencontohkan annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshin wa qala anhu dzabbahahu bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Sesungguhnya Nabi SAW berkorban dengan seekor kambing kibas. Ketika menyembelih beliau membaca dengan nama Allah, ya Allah, terimalah korban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Nah, doanya simpel saja ya, tidak bertele-tele. Ya Allah, terimalah hewan korban yang saya sembelih ini. Nah, kadang kita ini sebagai wakil itu yang perlu diketahui. Dan itu setiap kambing itu diberi nama, Pak. Ya. Misalkan namanya Pak Sutres, Pak Karno, itu diberi nama. Nah, nanti mungkin yang nyembelih itu bagian tukang jagalnya itu ya niatnya bismillahi Allahu akbar punika mendoni pun Pak Fulan. Nah, sebagai ibadah korban, ya Allah mugi panjenengan tampi langsung disembelih. Itu kalau ingin memuaskan orang yang korban. Sebenarnya kalau tidak diniatkan itu sudah sah-sah saja, karena orang yang korban kan sudah niat ya. Wah ya Pak, ini saya kasih duit sekian, tolong belikan kambing yang sudah sah untuk dibuat korban. Untuk penyembelihannya saya wakilkan kepada panitia, itu sudah sah juga. Kadang yang Jawa itu kan nak betul disebut namine kurang marem lah ya. Kurang mantap ya. Saya waktu menyembelihkan hewan kami itu juga gitu Pak Haji. Protes itu. Saya tulis satu persatu namanya gitu. Lah. Padahal kan sebenarnya Allah Maha tahu kan. Ya istilah amri tiang-tiang niku marem seneng kali agama disebut ki mawon niku napa. Ya. Oke. Nama disebutkan tapi kambingnya nggak ada. Lah terus kambingnya ketuker mungkin gitu. Pengalaman orang satu rombongan 40 orang. Mereka kadang-kadang ada yang nakal. Cuma 40
Kemudian dari karom saya dibacakan satu persatu. Sebutkan nama, potong nama yang terakhir, tidak ada. Akhirnya kan pihak sana mencarikan dulu. Alhamdulillah sudah ketemu. Pertanyaannya, kalau tidak ada kambingnya, padahal sudah bayar. Itu solusinya ya, kita sebagai pengurusnya tanya kepada penjualnya, Pak saya pesannya 45 kok hanya dikasih 44, ya ini kurang berarti. Dan itu mohon maaf dalam urusan dam itu banyak sekali penipuan ya, banyak sekali penipuan. Ya harus diurus detail. Makanya kalau menjadi pengurus haji itu lebih hati-hatinya, hari ini karom 1, hari besok karom 2 gitu. Karena kalau begitu rombongan banyak itu masya Allah jadi lahan penipuan dan kasihan jamaah kita gitu. Kalau seperti itu sebenarnya ya dari jamaah jenengan itu kalau seandainya tertipu itu sebenarnya kewajiban dia membayar dam itu sudah selesai. Dan nanti ganti urusannya orang yang menipu itu dengan Allah gitu. Ini kejadian juga di rombongan saya Pak. Waktu saya haji itu yang ini loh, kembangan Makar ini ya. Kan sudah saya bilangi Pak kalau mau ikut dam saya boleh, ikut yang lain juga boleh. Akhirnya dia memilih karom yang lain. Nah, karom yang lain itu begini ceritanya, dia hanya dibawa ke tempat penyembelihan, terus yang menipu itu bilang itu loh kambingnya, itu sudah saya pesankan dari kemarin, itu sudah disiapkan gitu. Di sana kan orang khusnudzonnya kan tinggi ya, baik sangkanya kan tinggi. Lah ternyata bapak yang dari Melakar Kembangan ini nggak mau ini percaya begitu saja. Terus ditanya, Pak ini mohon maaf apakah benar ini kambingnya rombongan haji dari Magetan? Oh bukan, ini punya orang Ciamis ini gitu. Akhirnya orangnya nangis-nangis datang ke saya, terus ya sudah kita naik taksi aja ya, kita beli lagi sendiri gitu. Karena dia tidak marem, nah, padahal kan dia sudah bayar gitu. Kalau soal kewajiban sudah gugur, kewajiban bayar dam, nah, kurang marem aja gitu ya. Ya seperti itu. Jadi satu keluarga 5 orang misalnya, yang tahu korbannya cuma satu kambing, apa satu kambing. Niat kita apa dirubah tahun ini misalnya bapaknya, tahun depan ibunya, tahun depan adiknya. Yang paling afdal seperti itu. Tahun ini bapaknya, tahun besok ibunya, terus urut begitu. Walaupun nanti bentuknya iuran atau bagaimana ya. Jangan iuran 5 keluarga atau apa, sudah ini tahun ini untuk keluarga jenengan. Nah, nanti duitnya bisa rombongan. Artinya ini yang lain itu sifatnya mengikhlaskan, duitnya itu diikhlaskan untuk rombongan ini kan ya, apa namanya yang nomor 1 gitu kan. Nah nanti tahun berikutnya ganti diikhlaskan untuk rombongan yang nomor 2 gitu. Atau kadang biasanya ada arisan. Nah arisan itu kan masih ngutangi ya sini ini kok. Nah itu boleh arisan korban misalkan kan, setiap tahun misalkan bayar sekian ratus ribu per keluarga per kakak. Nah itu nanti caranya tahun ini diniatkan untuk korban keluarga si fulan. Nah tahun berikutnya untuk si fulan, tahun berikutnya si fulan gitu. Itu boleh. Sunahnya korban tiap orang bukan keluarga. Iya, kan per kepala, per individu. Walaupun masih bayi, masih kecil bisa. Iya. Hanya ada sekali seperti itu. Tadi umpamanya tahun ini A, tahun ini ada umpamanya A yang meninggal, itu termasuk punya hutang. Umpamanya A yang meninggal yang dia berkewajiban, yang harusnya kan sudah nama A sudah disembelih tapi meninggal. Ya nanti warisnya Pak, ahli warisnya yang kalau sudah ada kesepakatan seperti itu ahli warisnya yang membayarkan gitu. Kalau untuk orang yang meninggal ya. Orang yang meninggal sebagian riwayat mengatakan boleh, sebagian juga mengatakan tidak boleh. Jenengan mau ikut kaul yang mana silahkan. Iya, sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak. Nah sekarang tinggal mau ikuti yang mana gitu. Ya, ini kita lanjutkan dulu ya. Hewan kurbannya itu harus yang jantan atau betina. Terus sama itu sebenarnya kambing itu paling masak banget. Anda masak itu
untuk hewan kurban itu tidak dibatasi apakah harus laki-laki, apakah harus jantan. Cuman bagi konsumen atau orang yang makan itu juga tergantung orangnya. Kalau orangnya suka yang lemaknya banyak, biasanya milihnya yang betina. Kalau sukanya yang dagingnya banyak, milihnya yang jantan, gitu aja. Nah, terus kalau seandainya pelirnya itu hanya satu, tadi sudah disebutkan, kalau seandainya itu sengaja dipotong pelirnya aja boleh dua-duanya, apalagi kalau hanya satu. Yang tidak boleh buta, baik satu buta sebelah ataupun dua-duanya, sangat kurus, kemudian pincang, kemudian ada sakit yang tampak, gitu ya. Mungkin korengan atau nopo, kadang kan gudikan mendol ya. Nah itu tidak memenuhi syarat. Kemudian mungkin kemarin sudah disebutkan sama Ustadz Maskur mungkin ya, itu termasuk syaratnya kan kalau hewan kambingnya itu kambing apa jenisnya, kambing kibas, kambing yang bulunya putih banyak itu syaratnya harus 1 tahun sempurna masuk tahun kedua, atau salah satu giginya sudah kowel, sudah patah, sudah tanggal ya. Itu kalau menurut peternak itu sebagian kambing umur 8 bulan, 9 bulan itu sudah tanggal, sudah copot ya, itu boleh. Kalau kambing Jawa itu termasuk etawan itu sudah sempurna umur 2 tahun masuk tahun ketiga gitu. Ya, karena dia kan lain kan ya. Ini syaratnya ini kemauan ya. Adapun kalau tadi pelirnya satu, tadi aja 2 diperbolehkan, apalagi kalau hanya 1 itu tetap diperbolehkan. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu ya. Sedangkan alasan menghadap ke arah kiblat karena arah ke kiblat merupakan arah yang paling mulia. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, ayatnya itu. Karenanya di dalam menjalankan ibadah sebaiknya menghadap ke arah kiblat. Nomor 4, hukum memakan daging kurban bagi orang yang berkurban. Wala ya'kulul mudhhi syai'an minal udhiyatil mangdhurati wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi biha. Orang yang berkorban tidak boleh memakan daging kurban yang dinazarkan. Nah, ini nazar contohnya, pokoknya aku untuk mantu sing ganteng sugih soleh Allah. Tahun ini kalau ajeng korban. Nah ini namanya nazar. Nah ini begitu jenengan pikantuk mantu yang jenengan kersakaken niku, mangke jenengan niku wajib korban. Nah hewan korban yang jenengan nazarkan ini tidak boleh dimakan secuil pun. Tidak boleh dimakan secuil pun. Semuanya disedekahkan untuk orang-orang Islam. Nah, ini termasuk disyariatkannya korban itu, masya Allah. Nah, itu kita kata para alim ulama itu kita menyayangi ashabul fuqara wal masakin. Mungkin mereka itu makan daging itu kan nggak setiap tahun ya. Nah, saking melaratnya itu. Dan itu saya melihat sendiri Pak, di negeri Arab itu orang yang melarat itu sampai nikah pun nggak mampu dia. Nah, makanya di sana itu ada asosiasi yang memberi nama menikahkan secara massal. Nah, jadi nanti akad nikahnya itu sampai 700 pasang gitu katanya. Saya melihat sendiri itu di Arab itu, di Yaman itu. Dan orang melaratnya sana itu kalau makan itu apa? Niku sambel kalih niku mawon tomat niku. Cara lalapane nganggo tomat niku. Itu di bagian Arab yang orang-orang miskinnya itu, dan mereka tinggalnya itu tidak punya rumah ya, punyanya itu kemah gitu ya. Kemah kados kalau polisi gitu, warnanya putih, bahkan sebagian yang melas ini saking laratnya itu nanti ini kalau kaleng-kaleng bekas itu dibuka terus ditempel-tempel terus bagi rumah mereka. Itu masih ada seperti itu. Maka dengan adanya korban ini akan menyantuni sesama orang-orang yang kurang mampu. Monggo. Yang kalau nazar itu yang tidak boleh makan yang bersangkutan saja atau satu keluarga tidak boleh? Nah, yang bersangkutan. Misalnya jenengan nazar itu jenengan istrine anake nggih asal mawon. Nah, ini kan yang dibilang kan
orang yang berkorban tidak boleh makan daging korban yang dinadarkan, kan berarti kan hanya satu orang, tapi keluarganya boleh. Tetapi ia dibolehkan memakan daging korban sunnah, misalkan tanpa didahului nazar. Nah ini dalam setiap tahun 10 Dzulhijjah disunahkan korban, saya korban. Nah ini boleh. Korban yang dinadarkan adalah korban yang diwajibkan oleh seseorang kepada dirinya dengan ucapan semisal, saya harus berkorban tahun ini karena Allah, apabila Allah menyembuhkan sakitku ini saya akan berkorban kambing, saya jadikan buat korban. Nah, ini contoh daripada nazar korban. Orang yang berkorban secara nazar itu tidak boleh memakan daging hewan korbannya, juga tidak boleh mengambil manfaat darinya seperti kulit atau tulangnya. Kadang ada pecinta kulit ini kan magetan pusatnya ya. Nah, itu misalnya sudahlah saya minta kulitnya saja, ini juga tidak boleh. Apabila ia memakan atau mengambil manfaat sebagian darinya, maka ia harus menggantinya dengan sejenisnya atau barang yang senilai dengannya. Nah, ini saya kok terlanjur makan daging korban yang saya nazarkan, ya nanti ditukar dengan kambing yang lain atau mungkin duitnya. Nah, berapa kemarin harganya? Ini saya kasih lagi kepada panitia korban karena saya terlanjur ikut makan dagingnya. Itu. Orang yang berkorban secara sunnah itu boleh memakan daging hewan korbannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu shay'." Falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna amal madhi qala kulu wa atimu waddakhiru fa inna dhalikal 'am kana bin nasi jahd faratu an tu'inu fiha muttafaqun alaih. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa di antara kamu semua berkorban, maka janganlah di rumahnya masih ada sebagian daging hewan korbannya sesudah hari tasyrik ketiga. Kemudian pada tahun berikutnya para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kita lakukan sebagaimana tahun yang lalu? Beliau bersabda, makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Saya tahun lalu memerintahkan seperti di atas, karena waktu itu orang-orang mengalami kekurangan dan saya bermaksud membantu mereka melalui hewan-hewan korban. Jadi ada kejadian para sahabat waktu itu terjadi paceklik lah, kalau bahasanya kita itu paceklik, jahat itu paceklik. Akhirnya tahun itu Rasulullah memerintahkan untuk membagikan semua hewan-hewan, daging-daging dari hewan korban, tidak boleh disimpan. Nah, pada tahun berikutnya sudah agak longgar, Rasulullah memperbolehkan untuk disimpan. Menurut saya, itu nak disimpan itu ya sampai sekian bulan nggak habis ya. Iya sih. Boleh kalau sunnah boleh, tapi kalau apa namanya tadi nazar harus dibagikan semua. Nazar ya. Yang nazar itu harus dibagikan semua. Yang nazar kan termasuk salah satu wasilah agar seseorang itu hajatnya ditunaikan, dikabulkan oleh Allah. Misalkan jenengan dereng gada putu misalkan, wis nang tak nazari pokoknya nak iso hamil tahun iki engko itulaka aku arep korban. Nah niki namine nazar. Tasrik dari ketiga ini tadi sudah saya terangkan. Ini kan ketika apa namanya terjadi paceklik, Rasulullah menyuruh untuk membagikan semua, jangan disimpan. Karena keadaan. Nah,
Ketika tahun berikutnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah tahun ini seperti tahun kemarin harus dihabiskan semua? Oh enggak, kalau tahun ini kamu boleh makan, boleh simpan, terserah kamu. Ini kalau nada apa? Korbannya adalah korban sunnah, bukan nadar. Orang yang berkorban itu boleh juga memberikan sebagian dari hewan kurban kepada orang-orang yang kaya sebagai hadiah. Ya. Kadang yang sugih kan gengsi, masa aku dikai wong melarat ya, nah, kalau mau dibagi ya boleh-boleh saja. Ya. Sebagai hadiah, bukan sedekah. Kalau orang kaya kok diberi sedekah itu kan kelihatannya menghina ya. Apa ini hadiah? Kalau hadiah itu kan apa namanya, ala jihad takrim, memuliakan. Nah, tapi kalau sedekah itu ya mohon maaf, seperti kita sedekah kepada pengamen, pada pengemis, itu kan seakan-akan mereka hina kan. Nah, kalau orang yang kaya atau misalkan kepada ulama, itu kita adalah hadiah. Bahasanya itu. Makanya itu kalau dalam kitab adab itu, nah, kalau sedekah itu kan begini kita memberikannya. Tapi kalau hadiah itu begini. Nah, begini. Nah, ini sebagai hadiah. Kalau sedekah kita biasanya gini gitu. Iya, adabnya gitu. Ya. Disunahkan kepadanya orang yang berkorban memakan atau menghadiahkan tidak lebih dari sepertiga hewan korbannya. Jadi misalkan setelah disembelih itu dihitunglah itu berapa kilo lah. Nah, tidak lebih sepertiga ini pun jangan pada sunnahnya begitu. Tapi kalau mau diambil semua juga boleh. Tapi kita kan mengikuti sunnah Nabi kan, arahan baginda Nabi tidak lebih dari sepertiga yang dia ambil, dia makan, kemudian dia sedekahkan sendiri. Kalau yang lain ya sudah serahkan panitia, nanti panitia membagi kemana saja sesuai kemaslahatan. Dalam hal ini disedekahkan kepada fakir miskin lebih baik daripada dihadiahkan kepada si kaya. Nah ini tadi seperti yang saya terangkan, karena orang-orang miskin kan mungkin satu minggu sakit nyate boleh Pak ya. Sing diparingi keluasan rezeki kan mau nyate boleh Pak, ini Pak Sarwo kapan saja kan. Ngajeni progresnya kan Sarwo anu Pak. Yang afdal bagi orang yang berkorban adalah memakan sedikit saja. Nah ini aturannya untuk memperoleh berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ingin dawe keuzeron, kebaikan-kebaikan yang datangnya itu tidak disangka-sangka dan tanpa ada putusnya, itu namanya berkah. Seperti Ka'bah berkah, semua orang datang ke sana, terus kebaikan-kebaikan, orang banyak yang tobat melihat Ka'bah dan lain sebagainya, orang banyak insaf ya, kembali ke jalan yang lurus dengan sebab datang ke Ka'bah dan tanpa ada putus-putusnya. Air Zam-Zam berkah gitu. Nah itu Masya Allah, berapa ribu, berapa juta manusia yang Allah sembuhkan penyakitnya sebab air Zam-Zam. Ya, ini termasuk penelitian terkini. Mohon maaf, orang tua kita Haji Tantowi kemarin sakit stroke ya, itu termasuk terapinya itu pakai air Zam-Zam. Ya, berkah ini kan. Jadi setiap berapa menit sekali itu yang stroke itu disemprot pakai seperti spray itu. Itu kok ya alhamdulillah bisa kembali gitu ya. Ini termasuk ajibnya atau karomahnya keberkahan yang Allah letakkan dalam air Zam-Zam. Selebihnya dan mensedekahkan selebihnya atau seluruhnya demi mengikuti perilaku baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan annahu Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'kulu min kabidi udhiyatihi, rawahul Baihaqi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memakan hati binatang kurbannya. Hati hati jerohan pun juga. Mensedekahkan sebagian hewan kurban itu hukumnya wajib sekalipun kepada satu orang fakir. Nah ini wajib hukumnya ya. Jadi jangan terus malah dimakan semua ya. Walaupun yang diberi itu satu orang fakir ya. Boleh satu orang fakir diberi sekian puluh kilo boleh.
Ini menurut pendapat yang paling sahih berdasarkan firman Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa'timul qaniya wal mu'tar. Suratul Hajj ayat 36. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa adanya, dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Jadi orang yang ngemis, yang tidak ngemis itu diberi, semuanya adalah boleh hukumnya. Adapun memakan sebagian dari hewan korban itu tidak wajib. Dan jenengan ngalap cekap, sudahlah ini sudah saya niatkan korban, saya bagikan semua, juga boleh. Hanya saja yang dicontohkan baginda Nabi ikut memakan dari sebagian hewan korban tersebut walaupun sedikit. Ini yang dicontohkan baginda Nabi, beliau mengambil hatinya, hatinya. Nah, inilah sedikit tentang korban. Sedikit lagi kita baca hukum menjual bagian dari hewan korban. Nah, ini yang banyak berlaku di masyarakat kita. Ini wajan mengelola nopo kulitnya kan nggih kerepotan toh. Nah, terus mangke pripun solusinya? Nah, di sini akan dijawab. Wala yabi'u minal udhiyati wa yut'imul fuqara wal masakin. Orang yang berkorban itu tidak boleh menjual apapun dari hewan korbannya dan ia berikan kepada fakir miskin. Jadi tidak boleh dijual kepada tukang sate, tukang itu teman duitnya baru diberikan fakir miskin, tidak boleh. Jadi semuanya diberikan kepada fakir miskin. Menjual bagian manapun dari hewan korban sekalipun kulitnya itu hukumnya haram. Orang yang berkorban itu tidak memberikan bagian dari hewan korbannya sebagai ongkos menyembelih. Nah, dasarnya adalah hadis Nabi, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu, rawahul Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjual kulit binatang kurban, maka tidak ada kurbannya, kurban baginya, rawahul Baihaqi. Apabila kurban itu bukan kurban nazar atau bukan kurban wajib, maka yang berkurban boleh memanfaatkan kulitnya. Tetapi apabila kurban itu kurban nazar atau kurban wajib, maka wajib disedekahkan. Nah, ini juga beberapa ulama itu mengasih solusi. Solusinya berkata, jenengan korban ya, kalau yang korbannya wajib berarti kan sudah selesai kan, langsung semuanya tidak boleh dimakan sedikit pun, tidak boleh dijual kulitnya. Nah, ini kan sudah saya berikan kepada fakir miskin. Nah, fakir miskinnya juga itu memberikan kulit tersebut kepada panitia lagi. Pun Pak, kalau mboten saged mengelola kulit niki kula paringi dumateng panjenengan. Nah, akhirnya panitia kan mendapatkan pemberian kulit banyak dari para orang yang berkorban tadi kan, atau orang fakir miskin yang sudah menerima kulitnya kan. Nah, setelah itu baru panitia menjual, baru boleh. Itu solusinya begitu. Jadi seperti di pondok itu kan ratusan kambing, ya toh. Nah, itu nanti yang berkorban itu sudah memberikan, ya sudah kulitnya saya berikan kepada yang berhak menerima. Nah, misalkan santri-santri juga. Nah, nanti santri-santri itu sudah saya terima, diberikan lagi kepada pengurus, baru pengurus menjual. Nah, nanti hasil dari penjualan kulit itu beli bumbunya, beli operasionalnya lah. Dalam akadnya itu ketika boleh taukil tadi boleh ya, tentunya selepas disembelih ya. Atau paling boten dielankan ya bisa, Pak ini nanti kulitnya jenengan langsung berikan kepada panitia ya. Nah, nanti ya kalau sudah bilang ya sudah itu miliknya panitia. Nah, nanti panitia baru menjual kepada bakul kulit itu. Nanti hasil penjualannya dibuat operasional. Diumumkan.
selamanya bukan. Panitia ini pun panitia. Panitia ini kan sebagai wakil dari orang yang berkorban. Mohon ini saya serahkan kepada panitia korban. Nah ini bagaimana pengelolaannya. Nah itu biar sesari mungkin itu caranya begitu. Jadi ada akad apa namanya, memang kulitnya diberikan. Nah pindah tangan dulu, gitu. Baru kembali, lalu dijual. Kulitnya itu untuk kas masjid. Boleh nggak? Ya boleh, itu kan sudah bukan anu lagi, itu kan memang miliknya panitia kan, ya, kan sudah diberikan dari fakir miskin tadi sudah memberikan haknya kulit tadi diberikan kepada panitia. Lah kebetulan panitia ya memang pengurus masjid, nah gitu. Ya. Seperti yang berlaku di masyarakat juga ya, kan ada pembangunan masjid, nah kemudian zakat fitrah, nah itu kan sebenarnya tidak ada kok masjid menerima zakat fitrah, kan tidak ada. Dalam Islam itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sedekah itu ya untuk orang-orang fakir dan orang miskin. Nah sekarang beginilah, ya masjidnya ya butuh dana, ya musolanya ya butuh dana, lah orang fakir miskin didatangkan ke masjid untuk menerima zakat fitrah. Lah setelah menerima dirembukkan di saya, Pak Bu pun nak sebagian ini jenengan sedekahnya kangge masjid. Yang mau sing lentene jenengan lah tentunya kan kalau si fakir miskin tidak dipanggil ke masjid kan dapatnya kan nggak sebanyak itu gitu ya. Nah karena itu diatur yang sedemikian rupa, dan itu juga tidak keluar dari jalur-jalur syar'i, itu juga boleh. Sebagian ulama membuat jalan keluar seperti itu. Janda, ya janda ya termasuk kalau tidak punya penghasilan ya dihitung fakir miskin. Ya anaknya menanggung. Ya kalau apa namanya, memang mohon maaf itu kalau untuk zakat fitrah itu memang sebaiknya itu ada pendataan. Satu RT atau satu RW mana yang dihitung fakir miskin, nah itu nanti apa namanya diprioritaskan, diprioritaskan. Nanti kalau tidak ya melebarnya ke para janda itu. Kalau janda itu ya sebenarnya kan dihitung fakir miskin juga, walaupun yang menanggung anaknya kan sebenarnya anak juga kan dia punya tanggungan sendiri kan, punya anak sendiri. Bertanya, Iya. jadi dari pemilik korban, kan ke panitia. Jadi oleh panitia, kulitnya itu dikasihkan panitia juga. Panitia misalnya ada 10 orang. Itu salah satu panitia. Salah satu panitia parkir. Ya boleh juga, boleh. Ya. Intinya kalau orang yang korban langsung menjual langsung tidak boleh, ya boleh itu langsung. Jadi kalau yang korban dah bilang sudah kulitnya juga tidak saya jual, saya berikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak menerima korban. Nah setelah itu orang yang berhak menerima sudah sepakat, sudah kulitnya saya berikan kepada panitia. Nah itu kan berarti sudah miliknya panitia, karena sudah ada akad beri memberi tadi, akad hibah kalau dalam bahasa Arab hibah, memberikan. Daging korbannya langsung sudah ke panitia. Kan potong berarti. Kulit panitia itu dikasihkan sendiri sama panitia. Nah kalau panitianya itu memang termasuk miskin ya nggak apa-apa. Baik, kemarin ada satu pertanyaan yang belum saya jawab dari Pak Rawi. Bagaimana kalau ada wanita muslimah, kemudian laki-lakinya adalah Nasrani? Nah itu jawabannya itu sebenarnya kan akad nikahnya kan tidak sah, walaupun diakadkan secara Islam, kecuali kalau laki-lakinya itu sebelum akad nikah mau mengucapkan syahadat. Nah itu sebenarnya bisa diakali Pak. Mas jenengan tirone kulurien nggih. Nah, disyahadatkan dulu. Nah kan berarti setelah syahadat walaupun dia nggak sholat kan tetap dihukumi muslim kan. Nah nanti baru diakadkan nikah. Gitu.
akad nikah itu apa namanya mas kawin itu. Iya. Kan kalau di Jawa itu kan lamaran kadang-kadang tanda Cincin ya. cincin yang dibagikan sebelum akad nikah itu tidak termasuk mas kawin. Tidak termasuk mas kawin. Hadiah. Nah, mas kawin itu yang disebutkan dalam akad nikah. Ya. Artinya yang tadi itu. Iya. Kalau ada budaya cincin. Ya, bukan termasuk mas kawin. Gitu. Semacam apa juga? Ya itu hadiah bisa, hibah juga bisa, beri memberi atau hadiah menhadiahi. Iya. Lebih banyak itu. Iya. 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 Sekarang kan dalam rumah tangga masih itu rumah tangga. Status perkawinan dia hubungannya bagaimana? Nah dulu kalau laki-lakinya itu belum syahadat, ya berarti statusnya itu ya dihukumi zina selama ini, Pak. Karena kan syaratnya suaminya harus muslim, kalau perempuannya muslimah gitu. Nah makanya biar sekarang ini biar hubungan dia berikutnya itu tidak terjadi zina, ya jangan ikhtilati mawon, anu kan syahadat ya kan. Nah nanti setelah itu pendeta, lah ini yang susah kan. Iya. Mau masuk Islam. Iya. Iya. Masih berat. Ya itu istrinya aja mungkin ditarget lewat istrinya jenengan, bagaimana dia berbuat sebaik mungkin kepada suaminya biar nanti lama kelamaan menjadi luluh kan. Karena manusia itu dalam kaidahnya al-insanu abdul ihsan katanya. Manusia itu budaknya atau hambanya kebaikan. Kalau kita itu banyak ikram, tentunya orang yang kita ikram itu akan nurut kepada kita. Itu. Pertanyaannya, apa namanya? Saya punya kakak ipar, kemudian dia kawin sama orang Nasrani. Kakak iparnya itu laki-laki, perempuan ya. Tapi dia sudah masuk suaminya kan meninggal. Iya. Meninggal, terus dia masuk Islam lagi. Sebelumnya dulunya itu punya piaraan anjing-anjing. Iya. Terus sekarang dia udah jual semua. Anjingnya sudah dijual semua. Ya. Tanya sama saya, gimana nih hukumnya mas? Saya jual anjingnya ini, duitnya boleh saya makan nggak? Nah, itu saya nanya dulu. Iya. Ya itu kalau kalau itu anjingnya milik sendiri ya, anjingnya milik sendiri ya boleh saja. Kalau ya boleh, tapi kalau anjingnya dulu mungkin mencuri apa itu kan bukan ya, pilihan sendiri ya boleh. Cuma kalau dalam Islam itu nanti akadnya bukan jual beli, tapi angkat tangan, karena hewan yang najis itu kan tidak boleh dijual beli. Contohnya seperti di Magetan banyak orang peternak ayam, itu kotorannya, keletongnya itu kan biasanya dijual kan. Nah itu nanti akadnya jangan jual beli, akadnya pindah tangan. Ya ini saya lepaskan 1 ton kotoran hewan untuk kamu lepaskan duit kamu sekian kepada saya. Jadi dalam akadnya itu jangan dijual gitu. Ya apa itu dan yang sebelum Islam kan semuanya dimaafkan sebenarnya. Ya sekedar anurin ya. Ya ada perjanjian harga. Biasanya di sini kan ada kan? Enggak, di Temenggungan sini kan ada itu Pak. Iya Pak. Pupuk organik itu kandang itu. Jadi akadnya yang penting ketika itu ampun jual beli Pak. Ini saya lepaskan, boleh kamu ambil 1 truk dari kotoran ayam saya, kamu ijoli duit sekian gitu. Jangan bilang saya jual gitu. Itu aja. Iya, pokoknya sama ini ijoli semene Mas gitu. Iya. Iya, Iya. Sudah mapan lah ya. Akhirnya dari umat itu pemerintahan. Iya. Kaya miskin. Iya. Yang kedua
ada yang non muslim Kristen. Itu pun juga akhirnya di pemerataannya dikasih bagian juga. Ya, kalau memberikan daging korban kepada orang non muslim itu telah dibahas oleh dia, sebenarnya tidak boleh. Nah itu nanti kan biasanya karena dia sudah satu RT atau satu kampung dengan kita, kalau nggak dibagi juga kan akhirnya nggak enak gitu kan. Nah, itu nanti caranya jatahin dengan mawon diparingi tiang yang mawon gitu. Boleh ya. Ini kan sudah milik saya kan, saya sudah diberi dari panitia. Nah nanti jatah saya berikan kepada dia gitu. Dalam tulisan panitia jangan jangan diberi secara langsung, tapi diberikan kepada orang muslim. Nah nanti si muslim itu memberikan dia dalam bentuk bukan hewan korban namanya, tapi sebagai hadiah dari saya sebagai tetangga dia, saya beri daging korban gitu. Tidak perlu masuk, tapi nanti diberikannya dengan cara bukan pemberian korban, bukan ya, tapi hadiah dari saya gitu, atau hadiah dari panitia gitu. Selama ini nggak ada yang berani itu, Pak. Nggak berani ya? Ada solusinya ada solusinya. Termasuk kulit, termasuk solusi terbaru juga. Ya alhamdulillah. Pada non muslim selama ini kita juga kebingungan, sekarang udah ada solusinya. Ternyata semuanya bisa diatur. Bisa dalam Islam, makanya kan ad-dinu yusrun, agama itu sebenarnya mudah kalau tahu ilmunya. Makanya nanti bulan depan buat tazkiran banyak lagi ya. Untuk yang daging korban nadar tadi, dagingnya khusus dibagikan paket miskin aja, orang kaya boleh. Orang kaya boleh Pak. Beda kalau dengan zakat. Kalau zakat tidak boleh. Tahu ketika ada hewan korban yang sudah disembelih, kemudian tidak mati-mati, ada nggak jangka waktu? Tidak ada. Intinya kalau dua urat sudah putus, biarkan dia mau mati kapan saja terserah. Tapi rata-rata itu paling ya 5 menit, 10 menit sudah mati semua. Kecuali ada hewan yang namanya dob. Dob itu mohon maaf kalau di sini bukan biawak ya. Kan kalau jenengan buka di kamus itu dob itu memang artinya biawak. Itu dob itu beda. Memang sejenis biawak, tapi ini khusus di negeri Arab atau di negeri yang padang pasirnya banyak. Kalau biawak kan suka di air. Nah kalau dob ini malah nggak suka di air. Itu katanya kalau disembelih ya 4 jam baru mati. Padahal itu sudah dijengking, cara wong itu kakinya itu sudah di atas, buntutnya sudah di atas, kepalanya di bawah, tapi masih keluar darah terus sampai 4 jam baru mati katanya. Ini kalau orang dulu itu dia bilangnya itu kadal Mesir ya. Batas ukuran penyembelihan itu untuk berapa jarak dari mulut misalkan tidak ada. Nah itu nanti ada batasannya. Kalau hewannya berleher panjang, misalkan seperti onta, itu kan sunahnya yang dekat dengan badan. Nah, nanti kalau hewannya itu lehernya pendek seperti ayam kan ya dihitung pendek, kambing ya, itu yang dekat dengan kepala. Dulu kan saya punya kucing versi banyak. Tahu nggak boleh jual beli kucing, saya angkat dia, saya ganti makan gitu boleh. Kalau kucing boleh, soalnya kan kucing hewan suci. Dijual beli kan Boleh. Nah, yang tidak boleh itu 2 hewan aja, anjing dan babi. Dan semua benda yang najis. Contohnya darah kan najis loh. Darah yang mengalir kadang kan, iya saya mau donor darah tapi saya jual, itu tidak boleh. Bolehlah saya donor darah tapi saya minta ganti rugi sekian misalkan untuk beli sate nanti, ya itu boleh. Tapi kalau kucing boleh. Jadi semua hewan dalam mazhab Syafi'i boleh dijual belikan kecuali anjing dan babi. Lah kadang kan ada orang itu saking senangnya pada anjing kan ya boleh-boleh saja melihara anjing, tapi ya hindarkan dari rumah biar najisnya itu tidak kemana-mana gitu kan. Ada anjing pelacak, anjing ini kan banyak kan. Nah, itu nanti caranya akad itu bukan jual beli, tapi itu tadi ganti ruginya atau apalah gitu. Intinya bukan pakai akad jual beli. Kalau punya 1 ekor kambing, kemudian diniatkan untuk kurban dan akekah, boleh atau tidak?
korban dan akikah. Nah, sebagian mengatakan boleh. Nah, tapi untuk hati-hatinya, kalau yang kita pilih itu diniatkan akikah, tapi nyembelihnya pas hari raya korban. Boleh. Niatnya akikah, tapi nyembelihnya itu pas waktu korban, yaitu setelah sholat id hari raya sampai tanggal 13. Ya, baik. Untuk pertanyaan mungkin bisa disimpan dulu, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Kita akhiri dengan baca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.